Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar al-alimi bima fil dhamir wa khafiyil asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'min tatatawa lakal amtar. Ashkuruhu syukra ibadihil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabil mustafa al-mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa salaman daimaini mutalazimaini ba'da al-lail wan nahar. Wa ya ibadallah ittaqullah wasari'u ila maghfiratihi qabla ad-dini wal 'isha. Amma ba'd. Usikum bi nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kita nikmat iman, sehingga dengan rasa iman tersebut kita bisa melaksanakan sholat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu amal yang nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila ia mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupan yang fana ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan memberi jalan terhadap kesulitan yang ia alami dalam kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam hitungan 1 tahun. 4 di antara bulan tersebut termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan, mengharamkan untuk melakukan peperangan. Tetapi pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada hambanya untuk menekan nafsu, menahan syahwatnya. Di antara 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dan pada hari ini kita masuk di bulan Rajab, di awal bulan Rajab 1443 Hijriah. Rajab berasal dari kata daripada tarjib yang artinya adalah mulia atau agung. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, Rajab itu terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jim adalah judullah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ba adalah birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Rajab ini ada 3 anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang penghuni bumi ini. Yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemudahan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan momen Rajab ini sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah 3 kategori tersebut akan didapatkan olehnya. Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Kemuliaan bulan Rajab ini pun ditambah lagi dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurut sebagian ulama yang masyhur terjadinya peristiwa Isra Mi'raj tersebut adalah terjadi pada tanggal 27 Rajab, di mana peristiwa tersebut Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, di mana Allah Subhanahu wa taala memberkahi agar hambanya Nabi Muhammad SAW melihat sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat lagi Maha mendengar. Saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj tersebut juga dijelaskan dalam kitab Sahihul Bukhari juz 5 halaman 53 ketika Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 rakaat. Setelah mendapatkan perintah sholat tersebut, Nabi Muhammad SAW berpamitan kepada Allah Subhanahu wa taala dan turun menemui Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan dia menceritakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, maka Nabi Musa pun mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa umat Muhammad tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam hitungan sehari dan semalam. Sedangkan umatku saja, kata Nabi Musa alaihissalam, yang besar dan kuat tidak mampu melaksanakan sholat sebanyak itu. Maka Nabi Musa alaihissalam minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada beliau yang jumlahnya 50 rakaat bisa dikurangi. Maka Nabi Muhammad SAW pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar 50 rakaat tersebut dikurangi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguranginya menjadi 10 rakaat. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan jumlah waktu yang diberikan kepada Nabi Muhammad pun kembali kepada Nabi Musa alaihissalam dan menceritakan apa yang Allah perintahkan kepada beliau, yaitu untuk melaksanakan sholat 10 rakaat sehari dan semalam. Maka Nabi Musa pun mengatakan hal yang serupa kepada Nabi Muhammad SAW bahwa umat Nabi Musa yang kuat dan kekar saja tidak mampu untuk melaksanakan sholat 10 kali itu. Maka Nabi Musa meminta kepada Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan. Setelah Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengurangi 10 itu menjadi 5 kali dalam sehari semalam, Nabi Muhammad pun kembali kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa pun beranggapan bahwa umat Muhammad tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam tersebut. Tetapi Nabi Muhammad SAW merasa malu, sudah berkali-kali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya saya ikhlas dan saya serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai saat ini kewajiban sholat yang kita laksanakan sehari semalam yaitu 5 kali. Sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan sholat isya. Mungkin ada di antara kita yang keberatan untuk melaksanakan sholat ini. Saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lantas apa amalan yang bisa kita lakukan sehingga keutamaan tadi yang terjadi pada bulan Rajab ini diberikan kepada hambanya? Di antaranya adalah pertama, yaitu kita menjadikan diri kita ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang di bulan Ramadan ini menanam kebaikan, insya Allah nanti dia akan menetap memanennya
Siapa di bulan Rajab ini yang menanam kebaikan, insya Allah nanti di bulan Ramadan dia akan memetik hasilnya ataupun memanen hasilnya nantinya. Siapa di antara kita yang saat ini belum bisa melaksanakan sholat secara tertib, mungkin di awal Rajab ini kita sudah mulai dan membiasakan diri. Siapa di antara kita yang mungkin masih bolong-bolong dalam melaksanakan sholat wajib 5 waktu ini, maka di bulan yang mulia ini kita sudah mulai tertibkan itu. Dan barang siapa di antara kita yang masih sholatnya di rumah, mungkin kita sudah mulai tertibkannya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mungkin juga di antara kita yang belum terbiasa dengan bangun malamnya, pada bulan yang mulia ini kita biasakan diri untuk bangun malam. Begitu pula dengan tilawah Al-Qur'annya, begitu pula dengan sholat duhanya, begitu pula dengan infaknya dan sedekahnya serta amalan-amalan soleh yang lainnya. Insya Allah siapa yang menanam kebaikan di bulan Rajab ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rahmatnya, akan memberikan kemudahan kepadanya dan akan menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, amalan yang kedua yang kita laksanakan di bulan Rajab ini adalah memperbaiki kualitas sholat kita. Sholat itu adalah tiang agama. Untuk melihat seseorang, apakah dia ini merobohkan agamanya, apakah dia ini menghancurkan agamanya, walaupun identitasnya adalah muslim, kita bisa lihat daripada ibadah sholatnya, kita bisa lihat daripada kualitas sholatnya. Barang siapa yang sholatnya bagus, barang siapa yang sholatnya baik, berarti dia adalah mendirikan agamanya, mengokohkan agamanya, menguatkan agamanya. Kemudian yang kedua, sholat itu merupakan amalan yang pertama kali kelak yaumil akhir nanti akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sholatnya baik, maka seluruh amal yang lainnya akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Dan barang siapa yang sholatnya rusak, maka amalan-amalan yang lainnya dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amalan-amalan yang rusak. Di yaumil akhir nanti akan ada percakapan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Orang-orang yang berada di surga akan bertanya kepada orang yang berada di neraka, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka, wahai saudaraku? Maka orang-orang yang berada di dalam neraka tersebut menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Salah satu jawabannya adalah, dulu ketika kami di dunia kami tidak melaksanakan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat merupakan salah satu asbab yang kelak yaumil akhir nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka saqar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang sholat itu, orang yang rajin melaksanakan sholat itu sebagai ampunan dosa. Antara satu sholat dengan sholat yang lain itu Allah mengampuni dosanya. Orang yang melaksanakan sholat zuhur ke asar, maka dosa antara asar dan zuhur, antara zuhur ke asar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat maghrib, dosa yang ia lakukan antara asar dan maghrib itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun selanjutnya, selagi dia tidak melaksanakan dosa besar. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengibaratkan orang yang melaksanakan sholat itu, dia memiliki rumah, di depan pintu rumahnya itu ada sungai yang mengalir di depannya. Maka setiap hari orang yang memiliki rumah yang di depannya mengalir sungai tersebut, dia mandi sehari 5 kali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, apakah orang yang mandi tersebut bersih badannya dari kotoran? Maka sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, orang yang mandi tersebut akan bersih daripada kotoran. Begitulah sholat yang kalian lakukan. Apabila kalian melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kalian, selagi kalian tidak melaksanakan dosa syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, amalan terakhir di bulan Rajab ini adalah taubat dan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia tentu kita tidak pernah luput daripada kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik manusia itu adalah apabila ia melakukan kesalahan, dia bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu adalah orang tersebut
menyesali atas perbuatan maksiat dan dosa yang ia lakukan. Kemudian dia tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat dan dosa tersebut. Kemudian dia berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang terakhir adalah dia hijrah, berkumpul, bergaul dengan lingkungan orang-orang yang baik. Saudara-saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan memetik hasilnya. Barang siapa di antara kita yang nanti bulan puasa, bulan Ramadan ingin merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menanamlah mulai dari bulan Rajab ini. Nanti di bulan Sya'ban kita sudah mulai menyiramnya, dan manisnya ibadah itu nantinya akan kita rasakan, akan kita nikmati nanti di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe dan share